Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian. Tetap pada materi yang pertama dulu, yaitu bengkel resmi ya. Jadi materi penjelasannya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya. Jadi ini menyambung, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, di sini sudah disajikan neraca saldo bengkel resmi. Ini dari penyusunan buku besar dua minggu yang lalu ya. Jadi ini hasil neraca saldonya. Silahkan nanti dilihat lagi catatannya per 31 Agustus 2000. Nah, sudah ada akun kas sampai dengan beban telepon dengan total debit kreditnya adalah Rp137.240.000. Kemudian di sini adalah data penyesuaiannya, ada 7 perkiraan atau transaksi yang harus disesuaikan. Nah, bagaimana sih sebenarnya data penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian itu? Nah, ini dia. Ayat jurnal penyesuaian bentuknya seperti jurnal umum yang pertama kali kita buat dulu ya. Tahap pertama dalam penyusunan siklus akuntansi. Bentuknya sama. Namanya saja ayat jurnal penyesuaian per 31 Agustus 2000. Nah, di sini tujuan penyusunan ayat jurnal penyesuaian atau dikenal dengan AJP adalah untuk menyesuaikan transaksi yang belum sesuai. Artinya, catatan dengan kenyataan atau fisik tidak atau belum sesuai. Jadi di neraca saldo ini belum sesuai dengan data penyesuaiannya yang ini gitu ya. Oke. Kemudian untuk ayat jurnal penyesuaian itu selalu di akhir periode, karena di sini bulanan Agustus, berarti akhir periodenya adalah 31 Agustus tahun 2000, bulan Agustus tanggal 31. Nah, begitu ya anak-anak ya. Oke, kita sekarang mulai pada data penyesuaian nomor 1. Data penyesuaian nomor satunya di sini adalah, nah ini ya. Tadi tidak kelihatan, ini bengkel resmi neraca saldonya. Nah, ini data penyesuaiannya. Data penyesuaian nomor 1, perlengkapan yang tersisa 5.000. Maksudnya di sini adalah perlengkapan yang tersisa itu artinya perlengkapan yang ada di gudang. Nah, pastinya perusahaan itu kan mempunyai gudang ya, gudang untuk peralatan maupun perlengkapan. Nah, perlengkapan itu contohnya adalah kertas, bolpoin, penghapus, buku tulis, penggaris dan lain sebagainya. Itu namanya perlengkapan. Nah, ketika dilihat itu yang ada di gudang itu tinggal Rp5.000. Berarti kalau yang ada di gudang tinggal Rp5.000, data penyesuaiannya kita tulis di sini ya, tanggal 1. Nomor 1, maaf. Data penyesuaiannya berarti kita harus mencari yang terpakai, begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di neraca saldo, carilah akun perlengkapan. Mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini akun perlengkapan. Sudah ketemu ya? Kita tulis di sini. Di neraca saldo, perlengkapan sebesar Rp320.000. Nah, kemudian yang tersisa di gudang
tersisa Rp5.000. Nah, sekarang kita pakai menggunakan logika kita. Kalau perlengkapan kita awalnya Rp320.000, ternyata di gudang tinggal Rp5.000, berarti yang terpakai berapa? Yang terpakai adalah Rp320.000 dikurangi Rp5.000, berarti Rp315.000. Nah, begini ya anak-anak ya. Dan yang terpakai ini dinamakan beban. Namanya beban apa, Bu? Karena di sini adalah perlengkapan, maka namanya adalah beban perlengkapan. Lalu, ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana, Bu? Nah, begini. Tanggal 31 Agustus, kita lihat kemarin, kalau bebannya bertambah, maka letaknya di sisi debit. Nah, kita tulis di sini beban perlengkapan. Lalu berapa nilainya adalah 315.000 di sisi debit. Nah, lalu kan namanya jurnal minimal harus ada 2 akun, yang satu di debit dan satu di kredit. Kemudian yang kredit apa? Kreditnya adalah perlengkapan. Kenapa kok perlengkapan? Karena yang dipakai adalah perlengkapan. Perlengkapannya berkurang senilai 315 karena dalam mengoperasikan perusahaan pasti kita membutuhkan perlengkapan. Kita tulis di sini. Perlengkapan. Nah, karena di sini perlengkapan debit, berarti kalau berkurang perlengkapannya harus diletakkan di sisi kredit. Nah, letakkan di sini di kredit Rp315.000. Asalnya dari mana? Keterangannya ditulis di sini. Rp320.000 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp315.000. Nah, begini. Dari sini paham ya anak-anak ya untuk akun transaksi yang nomor 1. Kemudian kita ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 di sini tanggal 31 tetap gaji yang belum dibayar Rp100.000. Kalau nomor 2 ini kita tidak perlu melakukan perhitungan seperti nomor 1 karena di sini sudah jelas gaji yang belum dibayar. Kalau perusahaan kita ada pegawai yang belum digaji, berarti kita punya apa kepada pegawai tersebut? Kita punya utang. Nah, utang itu utang apa? Utang gaji. Nah, begitu kan? Jadi, yang nomor 2 itu adalah kita punya utang gaji. Utang gaji kita bertambah atau berkurang? Karena kita punya utang, berarti utang kita bertambah. Utang bertambah letaknya di sisi kredit. Nah, kemudian yang di debit apa? Namanya kita menggunakan pegawai, berarti kalau kita menggunakan pegawai itu berarti kan pegawainya terpakai. Sesuatu yang terpakai tadi adalah dinamakan beban. Lalu beban apa, Bu? Karena di sini gaji, berarti beban gaji. Beban bertambah letaknya di sisi debit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan ke dalam ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini adalah beban gaji debit, ya kan? Utang gaji kredit. Nah, ditulis di sini. Beban gaji pada utang gaji. Nilainya berapa? Nilainya langsung ditulis di sini. Rp100.000. Nah, seperti ini. Jadi paham ya anak-anak ya sampai di sini ya. Oke, lanjut, kita lanjutkan ke nomor 3. Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan.
Nah, di sini untuk yang nomor 3 ini kita lihat peralatan di neraca saldo berapa. Lihat di sini. Nah, ini dia. Peralatan di neraca saldo adalah 10 juta. Tulis di sini. Neraca saldo nilainya adalah 10 juta. Kemudian disusutkan 10%. Cara perhitungannya bagaimana? Langsung saja. 10% dikalikan 10 juta. Berarti sama dengan 1 juta rupiah. Nah, kalau kalau penyusutan bagaimana AJP-nya? Kalau penyusutan AJP-nya selalu beban penyusutan. Nah, beban penyusutan apa? Karena di sini peralatan berarti beban penyusutan peralatan. Kenapa kok beban? Karena peralatannya menyusut, artinya peralatannya terpakai. Sesuatu yang terpakai namanya adalah beban. Berarti ditulis di sini. Beban penyusutan, beban debit ya, bertambah peralatan. Lalu kreditnya apa? Kreditnya adalah akumulasi. Kita singkat ya karena panjang. Akumulasi penyusutan peralatan. Tadi bagaimana perhitungannya? 10% kalikan 10 juta sama dengan 1 juta rupiah. Berarti yang ditulis di sini yang berapa, Bu? Yang 1 juta rupiah yang sudah dihitung gitu ya anak-anak ya. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Nanti bisa direview kembali. Kemudian kita nomor 4 sama. Gedung disusutkan 10% dari harga perolehan. Kita lihat gedung. Nah, ini gedung ya di neraca saldo nilainya adalah 25 juta rupiah. Tulis di sini nomor 4. Neraca saldo 25 juta rupiah. Tadi disusutkan 10% sama ya ini, tapi dikalikan 25 juta rupiah. Ketemunya adalah 2.500.000 rupiah. Nah, sama ditulis di sini juga berarti gedungnya menyusut atau terpakai. Namanya adalah beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Nilainya tadi adalah 10% dikalikan 25 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Nah, kita tulis di sini 2.500.000 rupiah. Nah, gini ya anak-anak ya. Oke ya, sampai sini paham ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sewa gedung tersebut untuk 2 bulan. Nah, jadi di bulan Agustus itu kita lihat di sini ditulis sewa dibayar di muka atau beban sewa. Kita lihat. Nah, di sini ditulis beban sewa. Kita tulis di sini ya. Nomor 5, di neraca saldo ditulis beban sewa. Letaknya di sisi debit. Nilainya adalah 650.000 rupiah. Nah, begini. Untuk 2 bulan maksudnya berarti untuk bulan Agustus, karena ini dibayar bulan Agustus berarti untuk bulan Agustus dan bulan September. Jadi untuk Agustus dan September. Lah, di bulan September ini kita belum terpakai karena kita baru masuk di bulan Agustus, berarti baru 1 bulan. Kita buat garis bilangan ya seperti ini ya. Karena 2 bulan berarti kolomnya 2. Nah, bulan ini bulan Agustus, 31 Agustus dan 31 September. Nah, ini 2 ya. Karena bulan Agustus berarti dikeluangi. Berapa bulan ini? 1 bulan. Nah, pada tanggal 31 Agustus ini bulan. Nah, ke arah sana 31 Agustus mundur itu namanya beban. Nah, sewa yang sudah terpakai ya, namanya beban. 31 Agustus ke September belum terpakai, namanya dibayar
di muka. Nah, gini ya. Oke, paham ya? Kemudian bagaimana cara perhitungannya, Bu? Cara ngitungnya, karena ini 1 bulan berarti 1/pernya berapa? Untuk 2 bulan 1/2 berarti per 2. Kalau 3 bulan berarti 1/3. Kalau 4 bulan berarti 1/4. Dikali berapa, Bu? Kali ini 650.000 rupiah. Jadi dikalikan 650.000 rupiah, jadinya adalah berarti separuhnya 325.000 rupiah. Nah, begini ya. Kemudian kita bagi 2. Kemudian lalu pencatatannya di ayat jurnal penyesuaian bagaimana, Bu? Kan gitu ya. Caranya adalah jika di neraca saldo itu debit, maka di AJP bebannya harus diletakkan di sisi kredit. Ingat-ingat, kalau di neraca saldo debit berarti di AJP beban sewanya ini harus diletakkan di sisi kredit. Di sini ya, misalnya ya, beban sewa kredit. Lalu debitnya apa? Debitnya adalah dibayar di muka. Jadi kebalikannya beban adalah dibayar di muka. Jadi di sini adalah sewa dibayar di muka. Ini debit, ini kredit. Nah, ini kan sudah pernah dulu dikatakan sama Bu Yayu bahwa dalam penjelasan pemasukan akun beban sewa berkurang itu letaknya di sisi kredit. Nah, dia tidak bertemu di jurnal umum, tetapi pasti atau kemungkinan ada di ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita tulis di sini tanggal 31 tetap ditulis, maaf tadi apa, sewa dibayar di muka ya, sewa dibayar di muka, debit pada apa tadi, beban sewa. Nilainya adalah dari mana tadi? 1/2 kali 650.000 rupiah sama dengan 325.000 rupiah. Jadi angkanya di sini adalah 325.000 rupiah. Begini ya anak-anak ya. Oke, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan atau direview lagi bagaimana caranya ya. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 6. Iklan dibayar di muka di neraca tersebut untuk 4 bulan. Nah, kita lihat dulu. Di neraca saldo ditulis iklan dibayar di muka atau beban iklan. Lihat di sini. Ternyata ditulis iklan dibayar di muka. Berarti kita tulis di sini. Tadi nomor berapa? 6 ya. Di neraca saldo ditulis iklan dibayar di muka. Letaknya di sisi apa di sini? Debit ya. Debit nilainya berapa di sini? Iklan dibayar di muka 500.000 rupiah. Nah, begini. Untuk berapa bulan? 4 bulan. Kalau tadi 2 bulan, keluwengannya apa ini keluwengannya? Nah, ini kotaknya garis bilangannya 2, tetapi kalau ini 4 bulan berarti garis bilangannya adalah 4. 1 2 3 4. Agustus itu 1 bulan berarti 1 Agustus, 31 Agustus. Maaf di sini 30 tadi lupa ya. 30 September, kemudian Oktober, kemudian habis itu November. Nah, begini. Maksudnya di sini iklan dibayar di muka 500.000 ini dipakai untuk bayar 4 bulan. Berarti sampai bulan November. Nah, sampai bulan November itu dibayar bulan Agustus. Kan boleh seperti itu, dibayar di muka dulu kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Agustus itu berapa bulan? 1, berarti keluwengannya 1. Nah, begini ya. Nah, ini kan 4 bulan. 1, 2, 3, 4. Nah, keluwengannya 1 karena Agustus. Nah, terus ngitungnya bagaimana? Nah, tadi lupa.
Agustus ke depan, ke belakang ya. Ke belakang namanya adalah beban yang terpakai berarti ya. Kemudian Agustus ke depan sampai November namanya dibayar di muka. Jadi kayak gini, kamu mau sewa motor 2 bulan, sudah kamu bayar duluan di depan, berarti kan dibayar di muka. Nah, begitu belum terpakai, tapi sudah dibayar. Nah, itulah yang disebut dibayar di muka. Oke, sekarang ngitungnya bagaimana? Nah, ngitungnya karena ini dibayar di muka. Nah, yang akan kita cari adalah karena di sini dibayar di muka, yang ditanyakan adalah beban, berarti yang di sini ya. Kalau di sini beban, berarti yang dicari adalah dibayar di muka, berarti yang di sini. Nah, begini ya, tadi lupa ya. Kalau tadi yang dicari adalah kalau yang di neraca saldo adalah beban, berarti yang ditanyakan adalah dibayar di muka. Berarti yang di sini ya, 1 bulan ini ya. Nah, ini dia. Ini disilang. Oke, maaf, kita review dari awal lagi. Lupa tadi ya. Beban sewanya, saya ulangi lagi. Kalau di neraca saldo beban sewa, berarti yang ditanyakan adalah yang dibayar di muka. Kita kasih tanda tanya ya. Nah, ini dia yang dibayar di muka, berarti kan yang ke sini, berarti ini kan sama perhitungannya, 1/2. Kalau di sini yang di neraca saldonya iklan dibayar di muka, berarti yang ditanyakan adalah beban. Nah, di sini dikasih tanda tanya. Bebannya berapa bulan? 1 pernya berapa? Untuk 4 bulan 1, 2, 3, 4, berarti per 4 kalikan berapa? Nilai iklan dibayar di mukanya adalah 500.000. Jadinya adalah 125.000. Terus bagaimana cara mencatatkan di AJP-nya, Bu? Nah, kayak tadi, iklan dibayar di muka, di neraca saldo letaknya di debit, berarti kalau di AJP harus di kredit. Jadi kebalikannya. Lalu debitnya apa, Bu? Nah, debitnya dibalik, jadinya beban. Beban apa, Bu? Beban iklan. Jadi debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Tapi kalau debitnya sewa dibayar di muka, berarti kreditnya adalah beban. Jadi gandengannya ini kebalikannya seperti itu ya. Nah, kita tulis di AJP di sini berarti tanggal 31 beban iklan pada iklan dibayar di muka. Cara menghitungnya tadi 1/4 dikalikan 500.000 rupiah sama dengan 125.000 rupiah. Jadi di sini ditulis 125.000 rupiah. Debit kreditnya harus sama. Oke, sekarang yang terakhir. Pendapatan diterima di muka yang dibayar tanggal 31 Agustus 2000 telah menjadi beban. Kita lihat di neraca saldo di sini ya. Ini kan ada pendapatan diterima di muka, letaknya di sisi kredit 800.000 rupiah. Nah, nomor 7. Di neraca saldo ditulis pendapatan diterima di muka, letaknya di sisi kredit senilai 800.000 rupiah. Nah, ini tidak perlu dihitung ya. Kalau ada bulan, persen ini baru dihitung. Tetapi kalau ada seperti ini langsung dijelaskan. Pendapatan diterima di muka yang dibayar tanggal 31 Agustus 2000 telah menjadi beban. Berarti ini sudah tidak diterima di muka lagi. Contoh diterima di muka itu seperti ini. Kita adalah bengkel. Ada pelanggan yang mau menserviskan mobilnya. Belum selesai diservis, sudah dihitung biayanya ketemu 800.000. Sama pelanggannya dibayar dulu, tetapi mobilnya belum diservis. Nah, itu namanya pendapatan diterima di muka. Berarti sama halnya kita punya utang kepada pelanggan. Kenapa kok punya utang? Sudah dibayar dulu padahal mobilnya belum selesai. Nah, itulah disebut pendapatan diterima di muka. Nah, kalau
Kalau pendapatan diterima di muka kredit, berarti di AJP dipindah di sisi debit. Pendapatan diterima di muka jadinya di debit ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah tadi menjadi apa? Tadi menjadi beban, berarti kreditnya tadi menjadi pendapatan, berarti kreditnya adalah pendapatan segini. Nah, kita tulis di AJP berarti tanggal 31 Agustus pendapatan diterima di muka. Nah, begini ya. Pendapatan diterima di muka pada pendapatan. Nah, ini tidak perlu perhitungan, jadi keterangannya sudah dijelaskan tadi. Nilainya berapa? Langsung ditulis 800.000 karena tidak ada keterangan di sini. Telah menjadi semuanya berarti telah menjadi pendapatan 800.000. Kecuali di sini diketahui telah menjadi pendapatan senilai 100.000, baru ditulis di sini 100.000. Karena di sini semua berarti ditulis 800.000. Nah, oke anak-anak, itu tadi cara menghitung atau menyusun ayat jurnal penyesuaian. Kemudian bagaimana kalau sudah selesai kita jumlah seperti dulu ya. Di jumlah total adalah totalnya 5.165.000 rupiah. Debit kreditnya pasti sama karena angkanya di sini sudah sama ya. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, mudah kan ya? Nanti kalau misalnya ada kesulitan silahkan ditanyakan langsung, bisa japri, bisa lewat Google Classroom, lewat telepon juga bisa kalau belum jelas. Terus bisa lagi di review lagi videonya ya. Terus untuk tata caranya adalah di sini sudah dijelaskan tadi, tinggal kita salin saja, kita pelajari lagi. Pada intinya kalau kita mau menyusun ayat jurnal penyesuaian ini yang dibutuhkan adalah neraca saldo. Jadi bukan data sebelumnya lagi ya. Ingat-ingat neraca saldo dan data penyesuaian. Kemudian kita hitung tata caranya, kemudian kita masukkan jurnalnya ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Nah, itu tadi anak-anak ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kalian semua di sana selalu sehat dan sukses nantinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.